Assalamualaikum Sobat Football United. Em, di Mungkin dari minggu yang lalu ya atau pekan yang lalu ada eh, apa film dokumenter yang viral di Netflix. Ada yang Ice Cold ya kan, tapi gua nggak ingin membahas tentang Ice Cold, tapi tentang film dokumenter dari David Beckham yang menurut gua bagus, sangat menarik. Di situ ada 4 episode. Gue sudah nonton semuanya. Sobat Football United yang follow Twitter gue ataupun yang juga apa namanya, bukan Twitter sekarang, X ya kan, memang cukup cukup viral lah ya. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan film dokumenter tersebut, di mana bagi Sobat Football United yang mengikuti Manchester United dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an awal, ataupun juga yang mengidolakan, menyukai David Beckham, tentu saja menyaksikan video tersebut atau film dokumenter tersebut menjadi, ya kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran, menjadi nostalgia gitu ya, bagaimana kegemilangan Manchester United. Lalu juga ya David Beckham juga menurut gue pemain yang luar biasa, pemain yang memang asli dari Manchester. Ayahnya fans berat Manchester United, walaupun kakeknya kan kabarnya fans berat dari Tottenham Hotspur. Memang dari kecil dia ini apa ya, menyukai Manchester United, menyupport Manchester United. Impian dia untuk bisa menjadi pemain Manchester United, dan akhirnya kesampaian, terjadi beneran dia menjadi pemain Manchester United. Bahkan bukan cuman itu saja ya, dia juga berhasil menembus tim nasional Inggris dan sempat menurut gua menjadi ikon sepak bola karena brandingnya nih sangat luas. Bagaimana dia juga memiliki hubungan ya kan, dan akhirnya jadi istrinya Victoria Adams yang setelah menikah menjadi Victoria Beckham, eh, salah satu anggota dari Spice Girl, Pos, nama bekaynya kan Pos ya kan, yang tentu saja ini juga melambungkan nama dari David Beckham. Tapi di luar itu semua, gue juga melihat, dan kebetulan gue juga ngefans ya dengan David Beckham, jadi gue juga melihat memang di sisi luar lapangan sangat sangat gemerlap kehidupan dari David Beckham, sangat glamor. Tapi di atas lapangan pun dia memang seorang pemain yang luar biasa, pemain yang memang sedari kecil, sedari muda ini sudah diamati oleh Manchester United, khususnya oleh Sir Alex Ferguson, yang juga memiliki peran yang sangat sangat besar sekali di permulaan karir David Beckham. Di awal-awal masa dia di Manchester United, dia naik di Manchester United sampai akhirnya dia keluar dari Manchester United ke Real Madrid ya kan, lalu setelahnya dia ke MLS, balik lagi ke Eropa dan pensiun. Ada beberapa hal menurut gua yang menarik ya dari film dokumenter tersebut. Ada beberapa poin yang gua menilai ini yang dibutuhkan oleh Manchester United saat ini. Nomor satu adalah, kalau menurut gua ya, Manchester United butuh sosok eh, pemandu bakat, scouting yang mumpuni, yang bagus. Karena David Beckham bisa datang ke Manchester United juga karena scouting yang bagus ya kan. Lalu juga memiliki sosok manajer yang kuat menurut gua, bukan hanya di dalam lapangan ya, di atas lapangan, di dressing room, tapi juga di luar itu semua. Karena salah satu kunci menurut gua kesuksesan Manchester United di tangan Sir Alex Ferguson adalah bagaimana Sir Alex Ferguson ini menguasai dressing room secara absolut, secara mutlak. Dan dia sangat mengenal pemainnya satu demi satu. Termasuk juga Sir Alex Ferguson, bagaimana treatment dia terhadap seorang David Beckham. Ketika David Beckham masih muda, masih kecil mungkin ya, masih muda, awal masuk ke Manchester United, uh, karirnya naik. Lalu ada situasi dengan tim nasional Inggris yang gagal di Piala Dunia Perancis. David Beckham menjadi kambing hitam di sana.
tapi bagaimana Sir Alex Ferguson ini menjadi sosok pelindung dari pemainnya. Dan apa ya, sikap seperti ini juga menular ke rekan-rekan di Manchester United, di mana mereka pun juga akhirnya melindungi satu dan yang lainnya. Ketika David Beckham dicaci, ya kan, dimaki, di macam-macam lah, Manchester United ini menjadi rumah yang nyaman, tempat dia berlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang dia terima setelah Piala Dunia Prancis. Bukan hanya dari Sir Alex Ferguson, tapi juga dari rekan-rekan di Manchester United. Dan menurut gua, ya inilah kultur yang diciptakan oleh Sir Alex Ferguson. Dengan dia juga memberikan contoh, dia men-take care ya, dia melindungi, dia merawat, dia luar biasa lah ke pemain-pemainnya. Dan ini juga menular ke squad Manchester United. Dan ini menurut gue yang harus dilakukan oleh Manchester United saat ini. Dan mungkin ini yang juga sedang dibangun oleh Erik ten Hag, dengan dia terus mengatakan ya berulang kali kalau salah satu tugas dia adalah menciptakan kultur yang baru lagi di Manchester United, di mana dia juga menilai kultur-kultur di Manchester United selama bermusim-musim ke belakang ini tidak bagus, dan dia harus merubah itu semua. Dan tentu saja ini tidak mudah karena Sir Alex Ferguson juga bisa membuat kultur seperti itu di Manchester United ini setelah bermusim-musim. Bisa dilihat bagaimana prestasi di Manchester United, Sir Alex Ferguson di awal-awal juga tidak langsung stabil. Tapi ketika dia bisa menciptakan kultur yang positif, kultur yang kuat, kultur yang mendukung permainan sepak bola di atas lapangan, nah barulah dia bisa menemukan kestabilan prestasi di Manchester United. Jadi ini menurut gue penting ya. Lalu di sisi lain juga bagaimana kerja keras. Sorry, gue sampai bingung mau cari kata-katanya. Kerja keras. David Beckham bertalenta, tapi dia juga memiliki komitmen yang besar dengan sepak bola. Kehidupannya dia memang glamor ya di luar lapangan, tapi dia juga terus komitmen terhadap sepak bola. Salah satu adegan di film dokumenter tersebut adalah ketika dia dikeluarkan dari tim utama Real Madrid oleh Fabio Capello. Di situ dia tetap tetap berkomitmen ya untuk kerja keras di sepak bola, di latihan mandiri, latihan sendiri, dan dia terus menjaga hubungan baik dengan komponen-komponen di klub. Dan ini menurut gua penting. Dan akhirnya dia ya bisa mendapatkan tempatnya kembali kan, karena itu tadi. Dan ini menurut gua karakter seperti ini yang dibutuhkan oleh Manchester United. Pemain-pemain yang memang berkomitmen dengan sepak bola, bukan hal-hal lain di luar sepak bola. Ya walaupun David Beckham tentu saja di luar sepak bola dia juga punya punya kehidupan yang tidak kalah besarnya, tapi dia tetap memegang sepak bola ini sebagai core, sebagai inti dari kehidupannya. Dan ini menurut gue luar biasa. Di samping itu gue juga poin lain yang gue lihat yang dibutuhkan oleh Manchester United saat ini adalah ya pemain yang memiliki komitmen dengan sepak bola. Sir Alex Ferguson dia tidak suka ya kan dengan pemain-pemain yang tidak all out di atas lapangan. Gary Neville di video tersebut sempat beberapa kali menyebutkan kalau pemain apapun itu, mau di luar dia seperti apa, mau seberapa banyak gaji yang dia terima, tapi di atas lapangan ya, di dalam dressing room semua sama. Semua sama, semua sederajat, semua berada di bawah manajer. Dan sekali lagi ini juga merupakan kultur sih yang menurut gue yang harusnya sekarang ada di Manchester United. Dan gue percaya inilah yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Dan kalau gue lihat agak gue tarik ke belakang ya, sebenarnya kultur ataupun filosofi di klub Manchester United ini ya dari Louis van Gaal itu memang ingin di reset lagi, diperbaiki lagi, atau bahkan diperbarui lagi. Gue masih ingat di zaman Louis van Gaal
dia sering sekali mengatakan tentang dia ingin merubah filosofi, dia ingin membawa filosofi. Dia tidak berbicara langsung soal masalah teknis taktik di atas lapangan, enggak, tapi bagaimana filosofi. Dan ini kan bukan hanya squad, bukan hanya tim, tapi juga klub. Ini menurut gua yang sekarang ini kurang ya. Kalau gua bilang tidak ada kok kayaknya ekstrim banget, enggak, menurut gua adalah kurang di Manchester United. Dan kalau gue bandingkan di zaman Sir Alex Ferguson, di zaman David Beckham ya, ini memang sangat berbeda sekali. Di samping juga ya ini juga menunjukkan ya bagaimana tidak mudah bagi manajer menangani Manchester United, karena karakter pemain di Manchester United ini berbeda-beda. Juga bagaimana ya tujuan, visi dan lain-lain ini berbeda-beda. Cuman kehebatan menurut gue, sesuatu yang luar biasa dari Sir Alex Ferguson adalah bisa menyatukan itu semua. Bahkan bukan cuma menyatukan, tapi meratakan itu semua sehingga gak ada nih gejolak di dalam dressing room. Sir Alex Ferguson bisa secara absolut menguasainya. Dan menurut gue nih salah satu faktor juga yang saat ini sangat kurang di Manchester United ya, bagaimana gejolak di dressing room ini masih sangat besar. Terbaru jelas Jadon Sancho musim ini. Tapi musim lalu Cristiano Ronaldo, salah satu ikon dari Manchester United, pun juga memiliki masalah tersebut. Lalu hal-hal kayak ya Marcus Rashford terlambat ya kan musim lalu, Alejandro Garnacho dan lain-lain. Menurut gue hal ini kan menunjukkan kalau karakter atau kultur yang positif ya di klub ini masih belum terbangun dengan baik gitu loh. Seperti musim-musim sebelumnya ketika Sir Alex Ferguson menangani Manchester United. Dan sangat wajar kalau Erik ten Hag pun selalu menegaskan ya kan, kalau dia memang ingin untuk memperbaiki dulu kultur, filosofi. Baru setelahnya bisa menghadirkan sepak bola yang atraktif, sepak bola yang menyerang, sepak bola yang stabil. Karena tanpa kultur yang bagus, tanpa karakter yang kuat, tidak akan mungkin pemain mau mengimplementasikan taktik, strategi dengan bagus, dengan konsisten di atas lapangan. Menyaksikan video dokumenter tersebut betul-betul gue nonton sambil senyum ya kan, gue nonton sambil ya karena banyak memori, banyak nostalgia yang hadir, masa-masa ketika ya Manchester United tampil dengan luar biasa ya kan. Dan juga David Beckham, sekali lagi sobat Football United yang sempat menyaksikan masa-masa tersebut, gue yakin dan nonton film dokumenter tersebut pasti ada rasa haru, rasa senang, rasa bangga ya kan sebagai fans Manchester United, campur aduk. Dan ya menurut gue film dokumenter yang bagus dan juga sangat menarik. Kurang lebih demikian ya ngobrol ringan terkait dengan video dokumenter David Beckham di Netflix. Ya, David Beckham menutup karirnya di PSG. Dia juga menolak ya, gua lupa disampaikan tidak di dokumenter, tapi kalau yang gua baca dari artikel sebelumnya kan memang David Beckham ini setelah dari Real Madrid lalu ke MLS ada beberapa kesempatan dia untuk kembali ke Premier League, tapi dia menolak karena ya dia tidak ingin ya kan menghadapi Manchester United dengan klub lainnya di Premier League. Walaupun akhirnya ketika David Beckham ini membela AC Milan, sempat menghadapi Manchester United di babak knockout kalau tidak salah, di mana sambutan Old Trafford terhadap David Beckham juga sangat luar biasa. Kurang lebih demikian ya. Bagaimana menurut Sobat Football United, terutama yang telah menyaksikan video dokumenter tersebut, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.